Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis database yang telah saya rancang, yaitu dari aplikasi Threads ya. Threads yaitu aplikasi sosial media berbasis teks yang dibuat oleh Instagram, di mana aplikasi ini itu mirip seperti aplikasi yang sudah sangat banyak dikenal orang, yaitu Twitter. Di sini kita lihat dulu. Di sini ada desain dari database-nya. Gambarnya terlalu dekat ya, kita sini aja. Nah, di sini ada sederhananya. Kita dibuat rancangan sederhananya itu seperti ini. Ada user, ada threads, ada likes-nya, ada retweets ya, atau semacam retweet itu kalau di Twitter, dan ada replies ya. Nah, ini untuk prototype ya. Sedangkan untuk di bawahnya itu adalah gambaran yang fix ya, digunakan di dalam database-nya, karena kita sudah buatkan ke MySQL-nya, lalu import ke DB diagram supaya kita melihat bagaimana gambaran dari database-nya yang akan secara otomatis ya dibuatkan skemanya oleh DB diagram. Ayo. Yang pertama di sini ada use case table ya. Di sini ada use case untuk user, dimana kita ada registrasi ya, dasar-dasar fitur dari Threads yang saya rancang ini, dari registrasi, dari mengubah informasi akun yang udah diregistrasi atau menghapus akun, lalu membuat postingan Threads, mengubah isi konten dari Threads-nya, menghapus Threads-nya, lalu melakukan likes, menghapus likes, melakukan reply, mengubah isi reply yang kita buat dan menghapus reply, lalu melakukan repost atau retweets dan mengubah konten retweetsnya, menghapus retweetsnya, lalu ada mencari akun pengguna lain ya, bisa dengan username atau full name. Dan semua use case ini sudah dicoba dengan sintak MySQL di aplikasi database client, itu yang saya gunakan adalah The Beaver, dan ini bisa menampilkan output query yang diharapkan. Lalu selanjutnya ada use case dari kepentingan manajemen. Di sini ya kita dibuat dulu ya use case-nya, dan ternyata untuk mendapatkan laporan aktivitas pengguna harian sebenarnya belum bisa, karena mungkin dari rancangan database-nya sendiri belum bisa memadai ya, sehingga untuk query-nya belum bisa terlaksana. Lalu ada use case lain yang belum tercapai juga, yaitu atau mungkin bentuk query yang belum bisa mencapai ke output yang diinginkan, itu ada menghitung rata-rata likes, terus menghitung total tweets dan refresh kategori, menampilkan laporan engagement pengguna bulanan, menampilkan laporan popularitas tweets,
mencari trees berdasarkan tag, menghitung rata-rata replace dari pengguna. Lalu juga ada yang sudah bisa menampilkan query yang diharapkan, yaitu ya seperti yang kita lihat ada threads dengan jumlah likes tertinggi, daftar threads dengan request terbanyak, pengguna berdasarkan usia atau tahun kelahiran, data pengguna dengan jumlah followers terbanyak. So, mungkin ini belum ya, karena kita belum membuat tabel follow, dan ada tanggal posting dari threads, popularitas threads, popularitas replies, dan total likes. Selanjutnya di sini ada CRUD ya untuk API-nya. Ini ada kode JavaScript ya, karena di sini saya menggunakan Node.js untuk ini koneksi ke database ya. Sebuah kode untuk mengecek terlebih dahulu. Lalu ketika kita dijalankan, kita akan mendapatkan informasi connected to database ya, jika memang berhasil connect. Namun jika tidak, ada error connecting. Selanjutnya di sini juga dijalankan ya ke port ya yang kita buat. Kita misalnya pilih 8080, maka di sini server API berjalan. Selanjutnya untuk bentuk dari web service-nya sendiri, di sini menggunakan RESTful API. Nah, di sini ada dokumentasinya ya, salah satu di dalam table retrieve ya. Ini mengembalikan data dalam format JSON. Dan ini kita buat di dalam kode JavaScript ini. Dimana untuk selengkapnya bisa dilihat di sini ya. Di sini saya menggunakan bantuan atau ya framework dari itu juga Express ya, Express.js. Ya di sini ya. Jadi untuk endpoint-nya mulai dari user dan sebagainya ya, lebih detail juga ada ID, ada threads dan lain-lainnya. Untuk request get, dan juga kita buat untuk request post, put, delete, dan lain yang kita perlukan lagi. Sehingga ketika kita menggunakan URL ini, API URL didapatkan data JSON-nya ya di sini. Seperti ini. Ya, atau kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada untuk table users, ada untuk table threads, ada likes-nya, replies, dan retweets juga sudah diinisialisasikan dalam kode JavaScript untuk bisa melakukan API ya, RESTful API, melakukan request dan respon. Sini juga kita bisa melihat user dengan ID tertentu dan ya menginputkan API URL detail lainnya. Di sini juga kita melakukan testing dengan menggunakan Postman, yang di sini ada banyak request yang bisa kita pilih, ada post, get, del, put, head, patch, dan option ya, jika mungkin teman-teman sudah paham lebih jauh. Namun di sini karena oke, sini baru sampai get, post, delete, dan put saja ya.
Mungkin untuk head page option juga mirip-mirip tapi belum kita gunakan. Di sini ada contoh untuk yang melakukan get request ke API URL, dan di sini dapat hasilnya berupa JSON. Lalu untuk dokumentasi lainnya bisa dilihat di sini untuk melakukan get request ke table lainnya, dan ya melakukan delete dengan ID ya di sini, atau update juga atau create dari datanya. Di sini misalkan put gitu, mau update, ini kita di atasnya ada ID-nya, masukkan dulu, dan ini data terupdate-nya. Untuk post user kita bisa mengetikkan datanya di dalam body. Di sini saya menggunakan raw dan format JSON ini seperti yang muncul di sini. Dan selanjutnya ada visualisasi data yang menggunakan business intelligence tool. Yang kita gunakan sekarang adalah Metabase ya. Karena aplikasi ini cukup mudah digunakan. Di sini ada contohnya, ada visualisasi jumlah likes dari sebuah tweets ya, dimana ini ada persentase paling besar itu ada tweets yang memiliki ID 61 dengan 37%. Dan jika di sini kita di sini juga teman-teman bisa menambahkan database lain ya, karena di sini sempat memasukkan database Pinterest juga untuk project sebelumnya. Nah, di sini kita langsung ke tweet saja. Tadi lihat like ya, tweets yang memiliki like tertinggi. Di sini ada langsung meringkas mungkin. Nah, di sini kita bagi ya, atau ringkas. Nah, seperti ini. Jadi di sini juga bisa dipilih untuk bentuknya seperti apa. Yang jika drag ke sini atau ke sini ada informasi detail. Untuk tweet 61 ini memiliki like sebanyak 159. Dimana kita lihat tweet 16 tweet 63 maksudnya. Nah, ini tadi. Oh, ini 61. Memiliki 159 likes. Nah, oke, kita lanjut aja. Ini ada contoh visualisasi lain juga, jumlah tweets yang diposting oleh pengguna. Selanjutnya ada built-in function. Ada contoh penggunaan drag, atau kalau mungkin di itu pola ini ya, pola kalimat ya, bisa kita modif juga untuk ininya. Namun di sini kita mencoba untuk mendeteksi untuk postingan tweets yang memiliki kata-kata sensitif ya. Lalu untuk substring adalah yang mengambil bagian dari string. Contohnya ini untuk mengambil identitas 2003 dari
data birthday. Terus untuk other built-in function, kita contohnya ini ada penggunaan count dari bawaan built-in database-nya. Di sini ada beberapa query ya, sehingga di sini didapatkan ya nama lengkap ya. Ini contoh saja untuk nama dan jumlah tweets dan likes dengan sorting likes tertinggi. Lalu untuk subquery ini contohnya, karena di dalam tweets itu ada sebuah menu juga untuk menampilkan tweets dan replies dari tweets tersebut. Sini ada query pertama dan query kedua ya. Di menu query pertama untuk mendapatkan username, tweets dan waktunya. Lalu untuk query kedua ini mendapatkan tweets reply ya, dan ini dijoinkan sehingga kita bisa mendapatkan data seperti ini. Dengan yang paling atas ini adalah tweets utama, dan sedangkan yang di bawahnya itu adalah replies-nya. Ini ya, jadi akun Ridwan ini membuat sebuah tweets lalu di-reply oleh dia sendiri, dan selanjutnya ada akun-akun lain yang melakukan balasan. Selanjutnya ada transaction. Ya, ini hanya contoh untuk mengubah username ya, dan jika berhasil terus ada penambahan likes terhadap tweet yang telah diposting oleh akun ini sebelumnya. Dan di sini jika penggantian nama berhasil, lalu like juga berhasil, dia akan langsung commit, dan jika gagal atau ada error, dia akan rollback ya. Kita buatkan rollback sehingga data kembali ke sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur dan triggernya. Ini ada contoh kita buat prosedur untuk menghitung user dan cara memanggilnya. Nah, seperti ini. Misalnya ini menghitung tweets ya dari user. Lalu di sini ada kita masukkan ID-nya, dan ini adalah hasil dari jumlah tweets-nya. Terus yang di bawah ada kita bikin prosedur untuk mengupdate bio dengan cara memanggilnya, memasukkan ID user dan bio barunya. Lalu ada trigger juga di sini untuk contohnya menghapus data terkait tweets ya. Jika si dari tweets-nya dihapus, maka untuk yang lain-lainnya terkait dengan tweet tersebut, misalkan ada likes, replies, dan retweet juga akan terhapus. Lalu ada trigger juga untuk menghapus tweets ya, jika user yang mengupload tweets tersebut dihapus. Selanjutnya ada data control language ya. Di sini ini untuk perizinan akses ke dalam database. Kita bisa membuat create user ya. Sekarang ini namanya apa gitu, terserah. Ini contoh super admin ya. Add localhost ya, hostnya apa, dan identify by passwordnya ini. Kita buat password super admin seperti itu. Terus kita terus privilege. Lalu ada grant juga untuk memberi izin ya, apa aja. Atau mungkin kalau misalkan mau semua privilege diberikan, bisa langsung gantiin aja. Atau jika ingin langsung memberikan semua privilege, bisa langsung all privilege, dan disesuaikan ya untuk
tabel atau database-nya apa. Dan juga kita bisa mencabut izin dengan repox ya. Untuk apa aksesnya apa. Misalkan dia tidak boleh mendelete data, bisa seperti ini. Atau yang lainnya kita bisa, misalkan tidak boleh meng-create, berarti ininya create dan sebagainya. Terus kalau udah dibuat dari usernya, kita bisa langsung menggunakan struktur seperti ini ya untuk menggunakan akun tersebut. Jadi MySQL menu, ini nama akunnya siapa gitu, sesuaikan. Karena tadi kita super admin buatnya, maka di sini super admin, dan ini min p untuk memasukkan password. Atau jika mungkin akun ini tidak digunakan, kita bisa drop user ya. Dan push privilege ini untuk ya merefresh lah inti istilahnya, supaya perizinan yang terbaru bisa langsung diterapkan. Dan kita ada constraint ya. Di sini ada ya penggunaan primary key, unique key, dan foreign key. Kita lihat saja mungkin dari struktur DBL sendiri. Di sini ada primary key untuk setiap tabel, dan beberapa unique key ya. Di sini ada untuk email dan username, tidak boleh sama. Dan apalagi ya unique key-nya mungkin tidak ada lagi, cuman 2 ya, benar 2. Untuk parent key-nya ini ada 8 ya, ada di sini ada user ID, di sini juga ada user ID ya, banyak ya. Dan ya mungkin selanjutnya ada demonstrasi ya yang sedang direcord ini. Dan untuk UI for create, reuse, update, dan delete nya mungkin tidak ada ya, tidak ada sebuah UI nya ya, sayang sekali. Mungkin kita cuman sampai bikin API seperti ini aja gitu. Karena ada batasan juga. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.